Glikolisis merupakan pemecahan glukosa menjadi asam sulfat. Nah, glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Pada pemecahan glukosa terdapat dibedakan menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Pada proses aerob menghasilkan dua pilihan. Pada proses anaerob menghasilkan asam laktat. Aerob membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak membutuhkan oksigen. Nah, pada aerob terjadi dengan dua tahap, dengan masing-masing tahap yaitu 5 reaksi, sehingga membutuhkan 10 reaksi untuk menghasilkan energi. Nah, pada kali ini kami akan membahas 10 reaksi tersebut. Yang pertama adalah fosforilasi glukosa, yaitu reaksi penambahan fosfat yang dikatalisasi oleh enzim heksokinase dan dibantu oleh kofaktor Mg12. Nah, di sini ATP melepas satu fosfat yang kemudian mengikat glukosa pada atom karbon 6 sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi ATP kehilangan satu fosfat dan menjadi ADP. Yang kedua adalah isomerisasi G6P menjadi F6P. Nah, yang dikatalisasikan oleh enzim fosfoglukosa isomerase atau PDI. Nah, di sini ada kata isomer, yaitu senyawa kimia yang memiliki rumus molekul sama, tapi strukturnya berbeda. Glukosa dengan 6 cincin memiliki 1 oksigen dan 5 karbon diubah menjadi fruktosa dengan 1 atom dan 4 karbon dan diubah menjadi fruktosa dengan struktur yang memiliki 5 cincin. Fruktosa 6-fosfat itu akan diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat atau FDF yang dibantu oleh kofaktor Mg12 dan dikatalisasi oleh enzim fosfofruktosekinase. Jadi pada saat ATP melepas fosfatnya menjadi ADP, fosfat tersebut akan mengikat pada C nomor 1 sehingga berubahlah menjadi fruktosa 1,6-difosfat atau FDF. Nah, jadi untuk reaksi keempat yaitu lisis 6C menjadi 2 molekul 3C atau pemecahan 6C menjadi 3 molekul C, di mana fruktosa 1,6-difosfat itu akan diubah menjadi GAP dan GAP dengan bantuan enzim aldolase. Di sini fruktosa 1,6-difosfat itu akan dipecah menjadi dua molekul. Di dalam satu molekul ini terdapat 3 atom C dan 1 fosfat. GAP dan DHAP itu saling berisomer dan juga dia memiliki reaksi bolak-balik atau reversibel. Kenapa dia reversibel? Reversibel itu agar terjadinya kesetimbangan di dalam sel. Seperti yang telah dihasilkan atau dijelaskan pada reaksi 4, dihasilkan GAP dan DAP. DHAP merupakan isomer dari GAP. DHAP merupakan molekul yang berumur pendek. DHAP diubah menjadi GAP dengan bantuan enzim yaitu tiofosfat isomerase. Pada reaksi ini dihasilkan 2 molekul GAP atau gliseraldehida fosfat yang akan digunakan untuk reaksi selanjutnya. Selanjutnya adalah pembentukan ekuivalen reduksi. Gliseraldehida fosfat diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat melalui 2 reaksi. Terjadi 2 reaksi di sini, yaitu oksidasi dan fosforilase. Reaksi oksidasi, atom H pada karbon C1 dilepas, ditangkap oleh NAD, diubah menjadi NADH. Kemudian 2 molekul pada gliseraldehida fosfat, 2H dilepas dan ditangkap oleh NAD, diubah menjadi 2 NADH sehingga terbentuk 2 NADH. Kemudian pada reaksi oksidasi terjadi penambahan oksigen yang mengikat karbon nomor 1. Pada reaksi fosforilasi terjadi penambahan fosfat dari fosfat inorganik yang didapat dari sitosol yang ada pada karbon nomor 1. Sebelum terjadi 1,3 bifosfoglycerat ada 3 tahap, yaitu hemotioacetal, tioester, dan kemudian terbentuklah 1,3 bifosfoglycerat.
pada level substrat. Di sini 1,3 bifosfodigliserat akan diubah menjadi 3 fosfodigliserat yang dikatalisasi oleh enzim fosfodigliserokinase. Mula-mula enzim fosfodigliserokinase akan melepaskan satu fosfat yang terikat pada atom karbon nomor 1 di sini, kemudian ditransfer ke adenosin difosfat. Nah, ketika ada satu fosfat yang ditambah ke adenosin difosfat, maka menjadi adenosin difosfat. Nah, di sini ada 2 molekul 1,3 bifosfodigliserat, maka akan ada 2 ADP dan 2 fosfat yang ditransfer sehingga terhasilkan 2 adenosin trifosfat. Kemudian terbentuklah 3 fosfodigliserat, yaitu senyawa dengan satu fosfat yang terikat pada atom C nomor 3, dan 3 fosfodigliserat ini merupakan produknya, sedangkan substratnya yaitu 1,3 bifosfodigliserat yang dikatalisasi oleh enzim fosfodigliserokinase. Pada langkah 8 yaitu kontaminasi. Pada langkah ini 3 fosfodigliserat akan diubah menjadi 2 fosfodigliserat yang dikatalisasi oleh enzim fosfodigliserokinase. Nah, bisa dilihat di sini sama-sama fosfodigliserat. Bedanya apa? Di sini ada isomerisasi yaitu relokasi fosfat. Fosfat yang mengikat pada atom C nomor 3 akan berpindah tempat dan mengikat pada atom C nomor 2. Kemudian H yang mengikat pada atom C nomor 2 akan melepaskan dirinya kemudian mengikat pada atom C nomor 3. Sehingga terhasilkan struktur 2 fosfodigliserat seperti ini, di mana fosfatnya akan mengikat C nomor 3 dan H-nya akan mengikat fosfatnya akan mengikat C nomor 2 dan H akan mengikat C nomor 3. Sehingga dihasilkan 2 fosfodigliserat. Pada reaksi ke-9, yaitu reaksi dehidrasi atau kehilangan air, dan menghasilkan pembentukan fosfenol piruvat. Pada reaksi 8 berupa mutasi, dihasilkan produk berupa 2 fosfogliserat. Di reaksi ke-9 ini, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfenol piruvat atau PEP dengan bantuan kofaktor magnesium enzim enolase. 2 fosfogliserat ini akan kehilangan air H2O sehingga berubah menjadi fosfenol piruvat. Pada reaksi ke-10 yaitu berupa pembentukan piruvat. Ini merupakan reaksi terakhir di dalam glikolisis aerob dan tujuan akhirnya itu untuk mendapatkan produk berupa piruvat. Nah, fosfenol piruvat atau PEP yang telah didapatkan dari reaksi 9 akan diubah menjadi piruvat dengan bantuan kofaktor magnesium, kalium, serta bantuan dari enzim piruvat kinase. Fosfenol piruvat fosfat di sini akan lepas dan ditangkap oleh ADP sehingga hasil akhir berupa piruvat. ADP yang menangkap fosfat akan berubah menjadi ATP. Jadi pada reaksi ke-10 yaitu pembentukan piruvat akan menghasilkan piruvat serta 1 ATP. Pada glikolisis aerob, hasil ATP yang dihasilkan yaitu pada reaksi ke-6 atau reaksi pembentukan ekuivalen reduksi yang dihasilkan berupa 1 NADH. Telah diketahui bahwa 1 NADH itu sama dengan 2,5 ATP. Pada reaksi ke-7 yaitu pembentukan ATP pada level substrat dihasilkan 1 ATP, dan pada reaksi ke-10 yaitu pembentukan piruvat dihasilkan 1 ATP, dan jumlah totalnya sebesar 4,5 ATP. Nah, kenapa dikali 2? Karena dalam glikolisis aerob dihasilkan 2 asam piruvat, dan 4,5 ATP ini masih yang dihasilkan dalam 1 asam piruvat, jadi otomatis dikali 2, dan hasilnya berupa 9 ATP. Dan 9 ATP ini bukan hasil akhir ATP pada glikolisis aerob, karena 9 ATP masih perlu dikurangi 2 ATP. 2 ATP ini ATP yang dipinjam pada reaksi pertama dan reaksi ketiga tahap 1, sehingga total ATP yang dihasilkan pada glikolisis aerob yaitu sebesar 7 ATP. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan glikolisis aerob dan glikolisis anaerob. Yang pertama itu hasil
hasil akhir, di mana aerob itu mendapatkan 7 ATP dan anaerob itu mendapatkan 2 ATP. Kalau aerob itu membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Terus yang kedua, produk yang dihasilkan. Aerob itu menghasilkan asam pirufat, kalau anaerob itu menghasilkan asam laktat. Sekian dari presentasi kelompok kami.